Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang istilah ihsan, karena kemarin yang kita bahas adalah tentang istilah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Tiga istilah ini perlu kita bedakan, tapi di hari ini kita akan mendeskripsikan tentang ihsan. Apa sih yang dimaksud dengan ihsan itu? Ihsan itu adalah sebuah kebaikan. Ihsan itu adalah berbuat baik. Ihsan itu adalah hal-hal yang dianggap baik. Ihsan ini adalah merupakan sebuah aktualisasi dari iman dan Islam. Orang itu kalau imannya sudah kuat, Islamnya sudah bagus, maka muncullah sebuah hasil, atau dalam makna lain dia akan menghasilkan yang namanya ihsan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menyempurnakan ihsannya? Ihsan itu dibagi menjadi dua, ihsan kepada manusia, yakni berbuat baik kepada manusia. Yang kedua adalah ihsan berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama manusia artinya adalah melakukan hubungan baik tanpa menyakiti, tanpa melukai hati. Artinya hubungan sosialnya bagus, hubungan moralitasnya sesama bagus, dan itu dibangun dari keimanan yang kuat dan Islam yang baik. Makanya orang yang Islamnya bagus itu dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu apa? Contohnya ya melukai, ya menghakimi, ya memaki, dan lain sebagainya. Artinya dia lisannya selamat, ucapan selamat, hatinya selamat, dan perbuatannya selamat. Jadi orang Muslim itu adalah orang yang selamat lisannya, dikembangkan dengan selamat hatinya, selamat sikapnya dengan sesama yang lain. Itu ihsan sesama. Maka bahasanya kan dalam Quran ada hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah orang yang melakukan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Jadi orang yang berbuat baik kepada sesama manusia, mesti dia akan diperbaiki oleh manusia. Artinya seluruh kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan cara, kalau dia berbaik kepada sama manusia, maka manusia akan memperbaikinya. Ini ihsan. Jadi ihsan itu adalah sebuah hal yang penting dalam kehidupan untuk merealisasikan nilai-nilai iman dan Islam. Tanpa ihsan tidak akan dianggap sempurna keimanannya dan keislamannya. Makanya Allah juga memberikan konsep innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah kita untuk adil dan ihsan, berbuat baik tanpa pamrih. Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah itu artinya adalah berbuat baik kepada Allah. Allah tidak membutuhkan kebaikan kita,
tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu kita butuhkan untuk kita sendiri dan Allah akan membalasnya. Jazaa'an bima kanu yaksibun, maka Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat. Artinya jika berbuat baik diberi kebaikan, artinya jika berbuat jelek Allah akan memberikan kejelekan. Nah, apa saja berbuat baik kepada Allah? Ya, kita harus ibadah yang baik. Salah satu contoh sholat harus kita perbaiki. Zakat harus kita perbaiki. Puasa harus kita perbaiki. Sholat, berbuat baik sholat, contohnya adalah menyempurnakan syarat rukun sholat. Khusyuk dalam sholat. Tadharru dalam sholat. Artinya hubungan dia dengan Allah diperbaiki dalam sholat. Bahkan ihsan itu diartikan ya, anta'budallah, kamu menyembah kepada Allah, ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Jangan sekali-kali Anda sholat menyembah Allah itu lupa, tidak seperti melihat Allah. Melihat dalam artian adalah mempersaksikan dalam hati bahwa kita benar-benar berhadapan dengan Allah. Kita yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu harus ibadah kepada Allah sampai pada titik keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu kita hadapi. Jadi kalau sholat tidak boleh berpikir yang lain. Kalau masih berpikir yang lain, berarti artinya adalah sholat kita, ibadah kita, itu belum karena Allah dan belum untuk Allah. Makanya harus diperbaiki ini, berbuat baik, ihsan kepada Allah itu harus begitu. Fa'illam takun taroh, kalau tidak bisa berbuat baik dengan kita seperti menghadapi Allah, seperti berhadapan dengan Allah, khusyuk bahwa kita ini adalah di hadapan Allah, fa'illam takun taroh, fa'innahu yaroka. Maka pikiran kita dalam sholat harus benar-benar seperti dilihat Allah, seperti dipantau Allah, seperti diawasi Allah. Supaya kita tetap menuju kepada Allah dalam sholat. Makanya dalam sebuah hadis dibacakan, ya, sholat itu tidak akan diterima illa ma'aqalla ilaih, kecuali apa yang dikhusyukkan dalam pikiran. Jadi kalau memang benar-benar kita khusyuk pikiran kita, tahu pikiran ini fokus kepada Allah, insya Allah akan diterima sholat kita. Inilah pentingnya ihsan. Jadi ihsan itu kebaikan-kebaikan, baik itu kepada manusia maupun kepada Allah, sama-sama adalah kebaikan. Dan itu adalah bagian dari iman dan Islam yang sudah ada hasil dan ada efektivitas Islam dan iman itu. Maka jangan coba-coba kalau Anda ini di dunia tanpa berbuat baik kepada manusia. Maka harus kita kembali kepada iman. Di mana kekuatan iman itu? Di mana kekuatan Islam itu kalau kita tidak mampu berbuat baik kepada sesama manusia? Baik manusia itu kadang berbuat baik kepada kita atau tidak, tetap hidup kita harus kita bangun kebaikan kepada sesama manusia. Kepada Allah pun yang jelas kita akan tetap tidak lepas dari Allah. Jadi yang kita lakukan adalah semua ibadah, semua sholat, semua amal yang baik yang kita lakukan itu tidak boleh lepas dari kebaikan, yakni kebaikan kepada Allah dengan menyempurnakan ibadah, dengan mengkhusyukkan ibadah, dengan melakukan ibadah
dengan cara yang benar dan aturan yang benar. Dan yang perlu dilakukan untuk kesempurnaan ibadah ini adalah ilmu. Carilah ilmu itu kepada para kiai, para ulama, orang-orang yang sanadnya sampai Rasulullah, di pesantren atau dimanapun. Jangan sampai terputus sanadnya hanya karena melihat pendakwah-pendakwah yang baru dan tidak melihat para kiai, para ulama dalam berfatwa. Itulah yang bisa saya sampaikan, anak-anak mahasiswa. Mohon maaf, kita hanya bisa luring dulu di channel Barokah Sunni. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada Anda semua. Dan semoga Allah memberikan ihsan, kebaikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.